Pemandangan gurun yang gersang menjadi scene pembuka dalam kisah kali ini. Lalu tak lama kemudian muncul helikopter yang ternyata sedang menuju ke sebuah rumah di lokasi itu. Dan nampak seorang pria bernama Richard yang baru saja turun dari helikopter bersama dengan Jen yang merupakan selingkuhannya. Sang pilot yang bertugas hanya untuk mengantar itu lalu meninggalkan keduanya sembari memberikan hadiah kecil pada Richard yang diakuinya akan membuat momen bersama pasangannya menjadi lebih indah. Richard dan Jen yang sedari awal memang berniat untuk menghabiskan hari-hari mereka dengan memadu kasih langsung bercinta setibanya di rumah tersebut. Hal itu juga dilakukannya berulang kali sepanjang malam itu. Meski Richard sendiri sempat dibuat jengkel karena telepon dari istrinya. Keesokan harinya, Jen yang telah melalui malam indah dan melelahkan serta sangat enak bersama Richard, kemudian dikejutkan dengan kedatangan dua pria bersenjata yang tiba-tiba saja muncul di halaman belakang rumah tersebut. Mereka ternyata adalah Stan dan Dimitri, yang merupakan teman Richard yang diketahui akan melakukan hobi berburu bersama di lokasi itu. Namun penampilan Jen yang begitu seksi jelas mengundang perhatian kedua pria itu, terutama Stan yang sedari awal sudah memandangi kemolekan tubuh Jen. Entah apa yang dipikirkan oleh Jen, ia yang seharusnya merasa risih karena momen berduanya terganggu oleh kedatangan Stan dan Dimitri, malah seolah mengabaikan hal tersebut. Ia justru masih terus bermesraan dengan Richard sembari memperlihatkan kemolekan tubuhnya seolah tidak menganggap ada orang lain di sana. Malam itu pun mereka lalui bersama dengan minum-minum di halaman rumah tersebut. Namun Stan dan Dimitri yang juga terus memandang kagum pada keindahan tubuh Jen. Kedua pria itu juga sempat dibuat penasaran oleh benda kecil yang tadi sempat didapatkan Richard dari sang pilot. Bahkan Stan dan Dimitri sempat akan mengkonsumsinya ketika mengetahui bahwa itu merupakan sejenis barang haram. Namun Richard yang mengetahui secara pasti akan jenis barang itu pun jelas melarang keduanya. Terlebih mereka juga memiliki senjata yang sudah pasti akan sangat berbahaya. Pria itu juga menjelaskan bahwa barang yang didapatnya dari sang pilot itu bernama peyote, yang merupakan barang haram lokal di wilayah tersebut dan memiliki efek yang sangat kuat pada orang yang mengkonsumsinya. Richard juga mengatakan bahwa satu bungkus kecil peyote bisa membuat satu tim sepak bola menjadi gila. Bahkan diceritakan jika beberapa tahun sebelumnya sempat ada orang yang mengkonsumsinya secara berlebihan, hingga membuatnya tak sadar telah memotong kakinya sendiri tanpa merasakan sakit sedikit pun. Hingga dia pun mati karena pendarahan hebat. Menyadari akan bahaya peyote, Richard pun meminta Jen untuk mengamankannya di tempat tersembunyi. Namun bukannya menuruti perintah Richard, Jen justru menyelipkan barang haram itu ke dalam kalungnya. Kegilaan pun sangat terasa di malam itu karena Jen menjadi satu-satunya wanita di tengah pesta minuman itu. Parahnya lagi, wanita itu seraya menggoda ketiga pria di hadapannya. Melihat aksi itu, Stan yang sedari awal sudah sangat tertarik dengan Jen, kini semakin dibuat nafsu oleh wanita itu. Namun tak lama kemudian, Richard juga sudah tak kuat menahan konaknya, lalu menghentikan pesta itu dengan membawa Jen untuk ia nikmati sendiri. Keesokan paginya, Jen yang terbangun dari tidurnya hanya mendapati Stan yang tengah duduk menikmati sisa pesta semalam dengan Dimitri yang nampak masih tak sadarkan diri karena sudah terlalu mabuk berat. Sialnya, Richard yang sedang ada urusan di luar rumah itu malah dimanfaatkan oleh Stan yang mulai menggoda Jen. Seolah tak ingin kehilangan kesempatannya, Stan terus-menerus menggoda selingkuhan Richard itu, bahkan sempat menyelinap masuk ke kamar Jen dan kembali merayunya dengan berdalih jika wanita itu juga menyukainya, seperti apa yang sudah dilakukannya dalam pesta semalam. Jen sebenarnya sempat menghindar dengan beralasan bahwa Stan bukanlah tipenya. Pria itu malah semakin menjadi-jadi hingga memaksa Jen untuk menikmatinya. Sementara Dimitri yang sudah terbangun dari tidurnya dan sempat memergoki aksi Stan tak bisa berbuat banyak. Karena tampaknya pria gemuk itu juga takut pada Stan. Dan alhasil ia pun bisa dengan leluasa membajak sawah wanita itu.
Waktu pun berlalu dan tibalah Richard di rumah tersebut. Ia merasa adanya kejanggalan pada kondisi di sana karena semua hanya terdiam seolah sudah terjadi sesuatu saat ia pergi. Perasaannya pun kian berkecamuk ketika mendapati Jen yang terus merengek meminta didatangkan helikopter agar ia bisa segera pergi dari tempat itu. Namun sayangnya permintaan tersebut tak dipenuhi oleh Richard yang berdalih jika helikopter hanya akan menjemputnya sesuai jadwal yang telah mereka tentukan sebelumnya. Seakan menyadari ada yang tak beres dengan teman-temannya. Richard sempat memarahi mereka, namun tetap saja ia tak mengabulkan permintaan Jen. Amarah pun memuncak ketika wanita itu mengancam akan mengungkapkan soal perselingkuhannya dengan Richard pada istrinya. Namun bukannya menenangkannya, Richard justru terpancing emosinya dan membuat Jen hingga tersungkur. Tak tahan dengan perlakuan kasar Richard, Jen pun memutuskan untuk kabur dari rumah itu, yang kemudian dikejar oleh Richard dan disusul oleh kedua temannya. Aksi kejar-kejaran itu pun akhirnya berhenti ketika Jen terpojok di tepian jurang. Richard yang menyadari kesalahannya karena telah menampar wanita itu, kemudian menelepon helikopter untuk segera menjemputnya lebih awal. Jen yang mendengar hal itu kini mulai merasa sedikit tenang. Namun secara tak terduga, Richard malah mendorong wanita itu dari atas jurang dan tertusuk dahan pohon tepat di bawahnya. Tak ingin membuang waktunya, Richard dan yang lainnya pun bergegas kembali ke rumah untuk menghilangkan jejak dengan memusnahkan seluruh barang-barang milik Jen, untuk kemudian melanjutkan rencana berburu mereka sembari membereskan wanita itu. Sementara itu, tubuh Jen yang tertusuk oleh dahan kering ternyata diketahui masih hidup. Bahkan wanita itu sempat mencari cara untuk bisa terlepas dari dahan tersebut. Ia pun kemudian menggapai sebuah korek yang digunakannya untuk membakar dahan itu dan membuatnya menjadi patah, sehingga ia bisa bergerak lebih jauh untuk meminta pertolongan. Namun tak lama dari itu, ia malah mendengar suara kendaraan dari rombongan Richard yang sedang mengarah ke atas tebing. Alhasil dengan susah payah, Jen pun mencoba menjauh dari tempat itu. Beruntung bagi Jen, upayanya untuk menghindar dari lokasinya tadi berhasil mengelabui Richard dan kawanannya yang mengira jika dirinya telah diselamatkan oleh orang lain yang menemukannya. Namun ternyata hal itu justru membuat Richard semakin bersemangat untuk mencari Jen dan memastikan benar-benar telah tewas. Ketiga pria itu kemudian menuruni tebing dan hanya menemukan bekas darah dari wanita itu yang menuju ke salah satu sungai yang ada di sana. Tak ingin menyerah begitu saja, Richard kembali melakukan pencarian dengan berpencar. Namun tidak dengan Stan yang nampak ketakutan dan lebih memilih untuk tetap berdiam di tepian sungai itu. Dimitri yang saat itu melakukan pencarian dengan menyusuri sungai sempat menghentikan laju ATV-nya untuk memeriksa keadaan sekitar. Namun tanpa ia sadari, ternyata ada Jen yang sedang memantaunya dari kejauhan. Wanita itu akhirnya memberanikan diri untuk mendekat dan meraih senapan pria gemuk itu. Namun sialnya, ternyata senapan tersebut malah masih dalam keadaan kosong tanpa peluru. Dan alhasil, ia sendiri yang justru diserang balik oleh Dimitri. Pria gemuk itu juga sempat mengabarkan pada yang lainnya tentang ditemukan Jen yang kini sudah dalam kondisi yang tak berdaya. Dimitri juga mengatakan pada yang lainnya jika ia akan membawa tubuh wanita itu ke lokasi awal tempat Stan berada. Namun entah apa yang dipikirkan oleh pria gemuk itu, bukannya langsung membawa Jen ke lokasi yang dia janjikan, tapi ia malah menyiksa wanita itu dengan menenggelamkannya berulang kali ke dalam sungai. Jen yang sudah tak berdaya masih sempat meraih pisau yang terselip di pakaian Dimitri dan langsung menusukkannya beberapa kali hingga membuat pria gemuk itu tewas dengan cara yang tidak santuy. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah, Jen lalu memutuskan untuk menggunakan kendaraan Dimitri menjauh dari lokasi tersebut. Namun sialnya, perjalanannya harus terhenti karena ternyata ATV yang dikendarainya kehabisan bahan bakar. Wanita itu pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju ke sebuah gua yang diyakininya bisa menjadi tempatnya beristirahat di malam itu. Di dalam gua tersebut, Jen yang sudah tak kuat menahan patahan ranting yang menusuk perutnya sempat berusaha untuk mengeluarkannya sendiri.
Namun ia yang tak sanggup menahan rasa sakit hanya bisa mengurungkan niatannya itu. Hingga kemudian ia mulai teringat perkataan Richard tentang peyote yang bisa memberi efek sangat kuat pada penggunanya. Alhasil, Jen pun memakannya begitu saja dan memulai aksinya. Tanpa merasakan sakit sedikit pun, wanita itu mulai mencabut ranting besar yang dari tadi bersarang di perutnya. Bahkan ia juga menggunakan lempengan tembaga bekas kaleng yang dipanaskannya untuk menutup luka sobek yang ada di perutnya. Di hari berikutnya, Stan yang telah menghabiskan malamnya di dalam mobil kini dikejutkan oleh kedatangan Richard bersama dengan hasil buruannya. Tak berhenti sampai di situ, Stan juga kembali dikejutkan oleh kemunculan mayat Dimitri yang terapung di sungai tersebut. Menyadari adanya potensi bahaya karena aksi yang telah mereka lakukan, Richard dan Stan pun memutuskan untuk menghilangkan jejak Dimitri dengan menenggelamkan mayat pria gemuk itu ke dasar sungai. Perseteruan di antara mereka juga sempat terjadi ketika Stan menuduh Richard sebagai biang kerok dalam masalah kali ini. Dari pernyataan tersebut, Stan sangat emosi. Bahkan ia sampai meluapkan dengan memukul wajah temannya itu hingga hidungnya patah. Kembali ke Jen, ia yang telah tersadar dari pengaruh peyote kini menyadari jika kondisi tubuhnya perlahan mulai membaik. Bahkan di perutnya juga terdapat bekas luka bakar berbentuk burung yang ternyata ia peroleh ketika menempelkan logam panas tadi malam. Tak ingin membuang waktunya, wanita yang sudah dipenuhi oleh dendam itu pun mulai berbenah dan membekali dirinya dengan senjata yang ia rampas dari Dimitri semalam. Tujuannya sudah tentu adalah untuk memburu dua pria tersisa yang telah menyelakainya. Menggunakan sebuah teropong, Jen akhirnya berhasil menemukan lokasi Stan dan mulai mengikuti arah laju mobil yang digunakan pria itu. Sial bagi Stan, mobil yang dikendarainya ternyata kehabisan bahan bakar yang memaksanya untuk berhenti dan mengisi tangki mobilnya. Namun momen tersebut justru dimanfaatkan oleh Jen yang langsung membidik senapannya tepat ke arah pria itu. Sialnya, tubuh Jen yang tak kuat menahan hentakan recoil dari senapannya malah membuat tembakannya meleset dan hanya melukai bahu Stan saja. Wanita itu juga sempat akan menembak pria itu lagi, namun Stan ternyata sudah kabur dengan sangat cepat. Alhasil Jen pun harus mengejar pria itu. Dalam pelariannya, Stan yang mengalami pendarahan hebat di bahu berusaha menutupinya menggunakan kaos kaki dan meninggalkan sepatunya begitu saja agar tidak disusul oleh Jen sekaligus untuk menghilangkan jejaknya. Namun, sial bagi Stan, ia yang berhasil bersembunyi dan membidik tepat ke arah Jen malah tak kuasa menahan rasa sakit ketika recoil terjadi, hingga membuat tembakannya meleset dan hanya melukai sebagian telinga targetnya itu. Menyadari dirinya kembali dalam bahaya, Jen pun berusaha berlari sekencang mungkin untuk menghindari kejaran Stan. Menariknya, Jen yang menyadari bahwa Stan tidak mengenakan alas kaki sempat memecahkan kaca dari senternya dengan harapan agar pria yang mengejarnya itu akan menginjak pecahan kaca tersebut. Dan benar saja, ternyata Stan tak sengaja menginjaknya, alhasil ia pun mendapat luka sobek yang cukup besar di telapak kakinya. Menyadari dirinya tak sanggup berlari lebih jauh lagi, Stan sempat kembali ke mobilnya dan berusaha memacunya meski harus menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Pria itu bahkan sempat akan berhasil menabrakkan mobilnya ke arah Jen. Namun ternyata wanita itu akhirnya berhasil menembak Stan tepat ketika mobil itu sudah berada sangat dekat darinya. Di tempat lain, Richard yang tak kunjung menemukan Jen malah kembali dibuat kesal. Karena ternyata Stan belum juga muncul di lokasi awal seperti yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Apalagi temannya itu juga tak merespon panggilan radio komunikasi darinya. Hingga kemudian Richard pun berinisiatif untuk kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Richard langsung membersihkan dirinya seraya ingin segera pergi meninggalkan lokasi tersebut demi menghindari semua masalah yang ada di sana. Secara tak terduga, ia justru mendapati kemunculan Jen yang sedang membidik senapan tepat ke arahnya. Namun ia sempat menghindar dan hanya tertembak di area perutnya. Hingga kemudian aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Richard yang mengalami pendarahan hebat sempat berusaha menghindar dari serangan Jen.
Namun darah yang melumuri seisi lantai rumah itu nampaknya telah membuat permukaan lantai menjadi sangat licin. Dan alhasil Jen pun terpleset lalu terkapar oleh serangan Richard. Pertengkaran di antara keduanya juga terus berlanjut dengan Richard yang terus-menerus melampiaskan emosinya pada wanita itu. Ia bahkan sempat akan membunuh Jen dengan tangannya sendiri. Namun wanita itu berhasil melawannya dan meraih senapan yang kebetulan berada tak jauh darinya. Tak pikir panjang, Jen lalu menembakkan senapannya ke arah Richard, hingga membuat pria itu tewas seketika. Di akhir film, Jen yang sedang berjalan di pinggiran kolam renang sempat mendengar kedatangan helikopter yang akan menjemputnya. Jen akhirnya selamat dan bisa pulang dengan tenang. 3 pria harus meninggoy di tangan satu wanita. Dan kisah kali ini pun berakhir dengan cara yang tidak santuy.